Wahid, ada Renaldi Rizky belum bisa join, nggak tahu, belum ada kabar Pak. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Wiranov Kaki. Yang pertama, seberapa penting sih persediaan itu? Setiap perusahaan, apakah itu perusahaan perdagangan atau pabrik, serta perusahaan jasa, selalu mengadakan persediaan. Karena itu persediaan sangat penting. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha yang mempunyai perusahaan tersebut akan dihadapkan pada risiko yang dihadapi pada sewaktu-waktu perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta barang atau jasa yang dihasilkan. Sebegitu pentingnya persediaan sehingga merupakan elemen utama terbesar dari modal kerja yang merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Yang kedua, manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Oke, di sini ada fungsi manajemen persediaan. Next. Fungsi manajemen persediaan ada mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan keutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal langkah. Antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua ada mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus disesuaikan pesanan persediaan yang diterima apakah ada sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga ada berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk menghasilkan persediaan bahan baku persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi kalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena untuk harus atau hal lain. Yang ketiga, menjamin lancarnya produksi. Terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dari penyediaan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa produksi. Next. Pendekatan metode manajemen persediaan. Pendekatan metode manajemen persediaan, metode EOQ, Economy Order Quantity, biasa disebut dengan metode kuantitas. Pesanan ekonomi merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Metode MRP, Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode persediaan serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain itu, untuk menjaga supaya bahan baku tetap
ada untuk digunakan. Metode JIT, just in time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu, menu atau memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok, yaitu memiliki persediaan sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan, yaitu mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Metode analisis ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan yang dimaksud. Nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harus persediaan per unit. Metode periode review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesanan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat mengeluarkan berapa pengeluaran untuk pembiayaan bahan baku tersebut. Next. Ya, sekian. Terima kasih dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Oh, oke. Oke, saya agak sedikit speechless ya. Oke, kalau gitu sambil nunggu mana ya? Sebentar. Saya mau cover apa? Oke, kalau gitu biar adil saya tampilkan ini ya. Saya tampilkan preview singkat dari kelompok kelas sebelah di 3B. Kita share window aja kalau gitu. Oke, no, entire screen. Oke. Nanti saya share, saya coba izin ke kelompok yang kelas 3B, apakah boleh di-share ke kelompok kalian atau kelas kalian atau enggak. Jadi ini PowerPoint dari Kania Ningrum Wulan. Oh, ini kelompok 1 sebentar. Ini manajemen rantai pasokan. Sebentar. Ada previewnya enggak? Ini aja deh sebentar. Oke. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Pak. Oke. Oke, secara singkat sih tentang teori manajemen persediaan, saya yakin kalian bisa baca lebih lengkap mengenai tadi
bagaimana suatu operasi memanage persediaannya supaya nanti bisa nyambung ya dengan yang perkuliahan kemarin mengenai rantai pasokan. Nanti saya coba upload juga secara sinkronus perkuliahan di kelas 3B supaya nanti kalian bisa belajar juga apa yang disampaikan kelas sebelah dan juga kalian. Nah, ini dari preview. Nah, secara singkat yang nanti saya mau tambahkan sebenarnya beberapa hal yang saya tambahkan. Ini contoh kemarin saya menambahkan mengenai metode namanya model kuantitas pesanan atau EOKI. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa Inggris artinya equity on order. Jadi economic on order, maaf maksudnya. Jadi bagaimana suatu operasi bisa memaksimalkan pesanannya. Jadi nilainya itu ekonomis sehingga tidak banyak menyimpan barang di gudang. Nah, model kuantitas seperti ini, bagaimana mengolah kuantitas ini merupakan salah satu teknik pengendalian yang paling tua, yang paling dikenal secara luas. Nah, secara umum kalian kalau misalnya baca materi, jadi itu ada banyak perhitungannya. Tapi secara umum dengan metode EOKI ini, syaratnya itu permintaannya itu harus diketahui. Jadi cara mengelola kualitas barang ya. Bagaimana mengelola persediaan? Yang pertama, permintaannya itu harus diketahui. Jadi ini sifatnya historik. Ataupun misalkan menggunakan dummy contoh-contoh dari historis perusahaan pesaing misalnya. Jadi permintaannya harus diketahui. Bisa survei ataupun dari historis. Kemudian lead time. Lead time-nya itu diketahui. Kalau kemarin kan dibahas ya di manajemen operasi, lead time itu adalah waktu antara pemesanan si customer dan juga hingga penerimaan pesanan yang diketahui secara konstan. Jadi berapa lama sih waktu si barangnya itu datang sampai keluar dari tempat memproduksi produk tersebut. Nah, kemudian penerimaan persediaan itu bersifat seketika dan lengkap. Jadi dengan kata lain, persediaan dari sebuah pesanan itu harus sekaligus satu batch gitu. Ya, jadi misalkan kalau kalian yang suka jualan thrift, kemarin kan di kelas ini ada yang jualan thrift, nah itu kan satu batch itu satu karung misalnya, berapa lama. Kemudian ada juga diskon dan juga variabel lain yang biasanya bergantung pada waktu ke waktu, jadi time to time. Dan kekurangannya itu atau kekosongan persediaan bisa dihindari karena tadi melakukan perhitungan ini. Kemudian ini beberapa faktor yang nanti diperhitungkan dalam economic on quantity ya. Yang pertama harga dari barang tersebut atau cost item, kemudian biaya ordernya, biaya pemesanannya, kemudian holding cost itu adalah biaya ketika si barang itu disimpan di gudang kalian. Oke. Jadi ini biaya-biaya. Kemudian ada stock out cost atau biaya keluar, kemudian ada biaya resiko atau safety stock. Nah, kemudian ini rumus dari EOKI. Jadi kalian bisa melakukan perhitungan manual dengan rumus EOKI ini. Di mana EOKI ini tadi yang saya katakan adalah economic order quantity. Di mana rumusnya itu R. Yang ini ya R. R itu merupakan kuantitas barang yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Nah, biasanya angka yang digunakan adalah angka kebutuhan dalam satuan bulan. Tapi kalau misalnya mau buat dalam satuan tahun juga sama, tinggal disesuaikan rumusnya. Tapi dalam rumus ini R-nya itu adalah angka yang digunakan dalam satuan bulan, karena nanti kita akan menghitung formulasi perhitungan tahunan juga. Kemudian S itu adalah nominal biaya yang diperlukan untuk melakukan pesanan barang tersebut. Ini ya S. Jadi S merupakan nominal biaya yang diperlukan untuk melakukan pesanan barang. P ini adalah harga beli barang yang dibutuhkan dan digunakan pada poin ini adalah satuan. Oke, jadi harga beli barang satuannya. Dan I di sini adalah biaya yang diperlukan selama proses penyimpanan barang dalam gudang. Nah, nanti kalian kalau misalkan unduh link, sebentar, yang saya berikan di sini general, ini saya sudah buat tutorial ya, ini cuman saya search di YouTube itu juga udah banyak sebenarnya. Kalau kalian mau lihat, nanti kalian klik ini, nanti kalian akan pergi ke website ini, Print-Hall. Jadi ini website penerbit. Jadi kalau kalian beli buku fisik dari Print-Hall, biasanya kalian ada CD tambahan.
Isi di tambahan itu biasanya berupa PowerPoint tiap slide-nya. Kemudian juga ada software tambahan seperti ini. Jadi kalian bisa klik kalau misalnya kalian pakai Mac, ini bisa pakai Mac atau juga PC. Nah, setelah kalian klik, nanti kalian akan download hasilnya POM QM for Windows. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti registrasi seperti biasa lah. Nah, di sini untuk pengelolaan inventory, jadi kan kalau di textbook, kalau yang kalian yang semodul saya kasih itu banyak perhitungan teorinya seperti apa. Tapi secara awal, misalkan kalian belum pernah atau namanya menggunakan ERP atau MRP ya, Resource Planning. Nah, itu secara tampilan awal modulnya seperti ini. Ini kalian bisa gunakan misalkan di bisnis kalian atau apapun. Nah, misalkan nih kita ambil inventory di sini ya. Nah, yang akan saya bahas kan ini ya, EOKI. Ini saya udah. Nah, dari sini kalian bisa ambil contoh, misalkan ambil contoh di sini apa ya, latihan saja lah. Kita beri nama latihan. Apa ini slide-nya masih oke apa ya? Oke, sebentar. Your entire screen. Oke, saya ulang ya. Jadi nanti kalau kalian oke, udah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Oke. Jadi ini mungkin tips juga buat kalian. Mungkin dosen lain nggak akan ngajarin ini, tapi ya supaya cepat dan praktikal kayak ini. Jadi ini udah saya sharing ya. Ini udah saya sharing. Mungkin nanti saya tambahan di sini video pembelajaran di kelas 3A. Nanti kalian bisa lihat diskusinya seperti apa, dan mungkin bisa juga sebagai insight buat kelompok selanjutnya supaya presentasinya mungkin lebih baik dari kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa klik ini Excel QM for Windows. Nah, kalau ini tutorial banyak. Jadi kalau kalian cari sebenarnya banyak, karena ini memang dari buku. Ini kalau kalian klik nanti ke YouTube lah. Tapi kalau yang ini kalian bisa klik sini. Nanti kalian dapat link ini kan. Nah, ini link dari penerbit. Kalau kalian sering baca ini prenthold.com. Nah, ini penerbitnya. Di tampilannya ini yang terbaru itu adalah versi 5. Biasanya hanya perbaikan berupa bug dan juga beberapa perhitungan karena sering dianggap virus, padahal sebenarnya enggak. Ini situs resmi. Nah, kalau kalian pakai Mac bisa juga pakai MacBook. Kalau pakai PC nanti tinggal download. Setelah download nanti kalian install secara manual. Nah, di YouTube juga sebenarnya kalau misalnya kalian tidak mengerti cara menginstal juga sudah ada tadi link yang saya sertakan. Kemudian kalau udah diinstal berarti kalian tinggal buka aplikasinya. Nanti ya tinggal next terus kalian kasih nama perusahaan ataupun apa gitu. Kalau ditanya ada pilihan download atau apa, kalian bisa pilih student saja ya. Nah, ini adalah software. Nah, untuk secara umum manajemen operasi bisa menggunakan software latihan seperti ini ya, ataupun software perhitungan yang kalian gunakan. Misal nih, nanti kalian belajar manajemen kuantitatif. Nah, di sini ada bagaimana cara perhitungan linear programming misalnya. Kemudian yang sempat kita bahas mengenai networking dan transportation juga di sini ada. Jadi misalkan secara umum ya, kemarin kan kita mencari maksimalisasi ya. Ini ada nomornya, misalkan ini masih ingat kan yang ini source dan destination, misalkan gudangnya itu ada 3 misalkan, kemudian warehouse-nya itu ada 5. Ini ya bisa dirubah sesuai yang kalian misalkan pengen. Misal gini aja deh. Ini mirip dengan tampilan kemarin kan, ini demand, ini ada supply, ini ada sort. Misalkan bisa kalian rename sebenarnya gudang pabrik biasanya. Kalau kemarin saya ajarin pabrik ya. Pabrik. Terus ini warehouse misalnya. Warehouse seperti ini. Oke. Ingat kan sebelum UAS kita belajar ini? Nah, ini ada nih NWC, Northwest Corner, kemudian minimum cost. Masih ingat nggak? Ada yang ingat kita belajar NWC sama minimum cost? Ingat, Pak.
Nah, Ya, nanti Pak. kalian bisa pakai ini. Jadi kan biasa kemarin manual, terus dicek pakai ini. Ini sebenarnya cara, kenapa saya bilang dosen nggak ngajarin, sebenarnya ini kan harusnya kalian belajar tulis, tapi ya kalian bisa pakai ini untuk mengecek. Jadi misalnya kemarin ada soal, kalian coba-coba, oh ternyata jawabannya yang benar itu bisa dihitung. Kemudian ini ya forecasting. Nah ini forecasting juga yang kemarin ya, time series, regression juga bisa untuk perhitungannya. Nah balik lagi ke topik hari ini mengenai inventory ya. Ini network, ini juga maksimal. Ini kalian paling belajar nanti di semester 4 mungkin. Nah inventory, baik lagi ke inventory, nah lalu ke economic order quantity, bagaimana mengelola persediaan. Tadi kan kemarin sudah bahas rantai pasokan, gimana mengelola barang kalian di gudang. Nope. Nah yang tadi ya, kita balik ke sini, kita ambil contoh latihan. Misal ini latihan. Nah ini ada 2. Nah reorder ada pilihan 2. Kalau no reorder point berarti misalkan kalian mau mengelola persediaan tuh gudang kalian secara 1 kali gitu. Jadi ordernya 1 kali, nggak terus menerus. Oke. Jadi nggak repetitif. Misal mau ada project atau apa, berarti ini dalam satuan gampang. Tapi saya coba ambilin aja. Saya compute reorder point. Kemudian udah kasih judul. Ini kalian bisa custom sebenarnya, tapi kita langsung oke aja. Kita langsung oke. Ini apa? Banyak sekali. Oke. Nah ini di sini ada pilihan. Ini misalkan order quantity-nya kita tinggalkan aja dulu. Nah di sini ada demand rate seperti yang tadi di slide ini ya. Ini ada demand rate. Ini saya ambil contoh dari buku juga ini sebenarnya. Ini aja. Oke, nah ini. Misal demand rate itu adalah proyeksi atau misalkan secara tahunan ataupun misalkan belum ada datanya, kalian bisa ekspektasi dari hasil riset ya. Jadi kalau misalnya kalian bisnis, jangan cuma kayaknya 50.000 deh, enggak. Riset misalnya kalian untuk riset untuk hal ini misalkan belum ada datanya, bisa menggunakan data historis di perusahaan terbuka, biasanya PT-PT itu yang ada saham, kalian bisa lihat, oh untuk dia sekitar misalkan berapa permintaan produknya berapa. Nah, kalian bisa pakai itu sebagai acuan. Ingat kalau misalkan ada ini, semua harus based on data. Wah datanya nggak ada. Data paling gampang adalah wawancara. Misalkan kalian mau bisnis di Bandung atau dekat rumah kalian, saya mau jual makanan, tapi ada yang beli nggak? Ya tinggal tanya. Saya mau jual ini, mau beli nggak? Repetitif nggak? Tinggal tanya. Gitu. Contoh ini demand rate-nya adalah misalkan, bisa saya gini nggak? Oke. Ini contoh demand rate-nya adalah misalnya 50.000 pieces untuk suatu produk. Taruhlah misalnya ini Indomie misalkan, atau kalian mau buat mie instan. Kemudian ini ordering cost, taruh ini dalam USD ya. Misalkan ordering cost itu bukan biaya bikin ya, jadi biaya misalkan ada izin, transportasi, segala macam untuk kalian mendatangkan barang tersebut untuk disimpan di gudang persediaan hingga produksi. Misalnya semua biaya tersebut atau biasanya disebut biaya overhead ya, dan biaya yang lain variabel, misalnya ini biayanya itu $3.000. Kemudian holding atau carrying cost, misalnya ini unit cost, biaya 1 unit misalnya 45 untuk satu produk ya, biaya unitnya S45. Nah ini misalkan biaya holding itu kalau misalkan tertahan dalam gudang, misalkan biaya listrik, mungkin biaya orang ngangkut, biaya penggantian, kalau misalnya pakai palet harus diganti-ganti palet kayu, itu biayanya misalkan ini $5 satu item, termasuk biasanya biaya pendingin segala macam. Nah, ini day per year, misalnya day per year itu adalah biaya efektif ketika kalian bekerja atau gudang itu bekerja. Nah kan kalau dalam satu tahun biasanya kan 365 hari ya. Nah itu kan ada libur segala macam, taruhlah biar gampang ini 300. Oke. Nah ini bisa diisi dan juga opsional, ini daily demand rate. Kemudian ini juga yang safety stock juga, kalau misalkan memang stoknya sudah ada ataupun membuat safety misalkan biar aman buat 5 atau enggak, bebas tergantung strateginya. Kemudian kalau ini lead time itu berarti yang kemarin ya di supply chain management itu adalah waktu yang tadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk barang tersebut sampai ke kita. Ini misalnya 7. Nah setelah 7 kalian bisa pencet enter atau pencet solve di sini. Oke.
Selesai ini di solve, nah nanti langsung keluar hasilnya seperti ini. Ini dari perhitungan yang kita tadi, saya coba zoom out biar besar. Nah ini yang tadi ya, demand rate-nya 5.000 dari perhitungan yang contoh di buku ini. 5.000, 3.000, dan ini holding yang tadi. Nah, di sini disebutkan bahwa daily demand rate atau rata-rata secara tahunan, ini kan dihitung manual ya, perhitungan pakai rumus ya mereka. Jadi 300 dibagi dengan 360 hari. Mungkin hasilnya adalah 166,7. Jadi demand-nya dalam satu hari kemungkinan sekian. Tapi dalam tahunan nilainya sekian. Dari sini kita lihat parameternya, berarti optimal order quantity baiknya ketika kita mau order itu sebesar 7.745 dengan maksimal inventory kita ini 100%-nya sekian. Jadi optimal inventory-nya atau gudang kita harus menyiapkan sekitar segini, 7.745 produk. Average-nya ini rata-rata, ketika misal ini bisa dijadikan warning juga ya, ketika kalian mengelola inventory misalkan udah 3.800 berarti waktunya order nih, karena kemungkinan akan habis. Kemudian ini annual setup cost-nya juga sudah diketahui dengan rumus yang tadi ya, rumus yang ini ya, oke ini. Nah ini annual holding cost-nya sekian, kemudian total inventory, holding dan setup cost sekitar 38.729, dan juga unit cost-nya, biaya unit cost total dalam satuan tahun adalah sekian, 425.000, dan total cost termasuknya sekian. Oke, jadi ini adalah software atau supaya kalian bisa melakukan perhitungan economic order quantity. Ada hal lain juga yang mungkin bisa digunakan, misalnya ini kan yang lain adalah modul kuantitas pesanan produksi. Ini adalah ini product order quantity atau POQ. Tapi yang biasa digunakan orang adalah perusahaan biasanya EOQ. Karena ini memang untuk perencanaan yang sifatnya tahunan. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kalian bisa coba atau baca modul yang kemarin saya berikan bagaimana perhitungannya. Nah ini untuk POQ, singkatnya seperti ini. Saya contoh aja lagi latihan misalnya. Oh iya, oke. Sama yang tadi. Kita misalkan mau sama-sama ya, dicoba-coba aja dengan soal yang sama yang tadi. Misal demand rate-nya dikasih 50, demand rate-nya kita kasih sama 50.000, kemudian setup atau ordering cost-nya adalah $3.000, kemudian holding-nya OH ya, H-nya itu 5, unit cost-nya itu misalnya 45, ini sama ya, tadi misalnya 300 hari. Terus ini tidak perlu diisi, nanti misalkan unit cost-nya itu adalah tidak perlu lah. Oke, nanti tentang kalian pencet solve. Nah ini karena si production order quantity itu harus the daily production rate must be larger than the daily demand rate. Daily production rate daily production rate, ini daily production rate must be strictly positive. Oke. Jadi rumusnya ada sedikit perbedaan dari yang tadi ya. Nanti kalian untuk lebih jelasnya kalian bisa coba modul ataupun nanti bisa lihat di presentasi video yang nanti kan saya berikan setelah ini. Oke. Kira-kira seperti itulah. Jadi nanti kalian bisa berlatih sendiri ataupun mau coba sendiri juga silahkan. Oke. Itu ya. Nanti kalian bisa cobalah. Nanti bisa praktekkan misalkan kalian punya bisnis ataupun nanti ada soal-soal, tapi jangan kasih tahu dosen lain ya, saya kasih tahu ini. Taunya nanti misalkan minggu depan kalian belajar manajemen kuantitatif, ada network programming, kok cepet-cepet ngerjainnya gitu. Tapi ingat harus dihitung juga, ini jadikan ini supaya buat chat. Kemudian kalau misalkan pakai Excel juga ada, tapi harus ada yang di-download. Udahlah itu all in one yang tadi QM for Windows. Oke. Untuk kelompok 2 ada yang mau disampaikan atau yang lain ada yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya Pak. Yes. Kalau misalnya di persediaan, kan tadi manajemen persediaannya Pak, inventory apa ya?
biasanya itu kendalanya tuh dari stok barang ya Pak ya, atau apa sih? Atau tergantung metodenya masalahnya beda gitu Pak? Atau gimana Kalau ya Pak? mau jawaban buku, jawaban realitas sekarang atau realita masa depan, saya pilih. Ada 3 Yang pilihan. terbaik aja Pak. Nah, masalahnya biasanya tergantung produknya sih. Jadi kalau tergantung produknya. Sebentar, saya juga ada slide kebetulan karena pertanyaan ini kita ambil sebentar. Ada mata kuliah kelas karyawan yang saya panggil. Supply chain management. Ini kayaknya deh. Sebentar saya lihat. Secara umum sih masalahnya tuh kalau sekarang nih untuk kalian nanti 2022 kemarin tuh case-nya itu adalah sebentar tentang COVID ini sebenarnya ada isu menarik kalau kalian mau tahu sebentar kemitraan kayak ini deh. Udah saya sampaikan. Nah, kalau biasanya masalah terkait dengan supply chain management ya, karena presiden ini adalah isu yang kemarin adalah penumpukan. Jadi ada penumpukan stok, apalagi kemarin kan yang COVID ini banyak, kalau kalian pengen tahu di Tanjung Priuk tuh banyak tuh stok yang banyak nganggur. Karena emang takut, misal kalau kalian tahu kenapa sepatu kulit jadi mahal, itu di Tanjung Priuk banyak yang ini. Saya pernah ngasih lihat slide ini belum? Udah pernah belum? Udah pernah belum? Ini tentang how to stop chain issue disrupting the economic recovery. Di kelas ini atau kelas lain ya? Belum ya? Belum Pak sepertinya. Oke, jadi kalau tadi pertanyaan dari Rian ya, jadi ini isu bulan kemarin sih. Jadi kan karena COVID sudah dianggap redam ya, sekarang tinggal ada yang harus kita takutin cuman om-om doang ya. Maksudnya Omicron. Jadi kalian harus hati-hati sama om-om, maksudnya Omicron. Oke, nah ini kan kemarin isunya gini, bagaimana how to stop supply chain issues disrupting the economic recovery. Karena kemarin banyak nih, yang saya bilang tadi Tanjung Priuk atau contohnya, karena di dekat rumah saya juga ada pabrik sepatu yang tutup sejak COVID karena mereka memproduksi kulit. Nah, kulitnya itu mereka impor dari Cina. Seperti kulit misalnya kulit babi juga kan sering dipakai itu karena mereka digunakan untuk peralatan-peralatan kayak berkuda misalkan, ataupun memang winter karena kulit babi terkenal sangat hangat. Nah, di sana mereka stoknya itu sekitar sampai berpuluh-puluh box ini kontainer yang belum diambil. Nah, di sana tuh karena hal tersebut, makanya tadi ya saya bilang masalah persediaan yang paling utama adalah over quantity inventory. Nah, kalau di sini yang saya untuk mengelola tadi ya, mengelola inventory ini kalian mungkin nanti di semester 5 nanti kalian akan lebih membahas mengenai ini, mengenai bagaimana supply chain. Nah, di awal kajiannya di sesi hingga sesi 7 nanti kalian lebih membahas mengenai bagaimana sih supply chain itu konsepnya seperti apa, lalu ini ya keunggulan kompetitif seperti ya pada manajemen operasi lah, atau konsep lead time-nya seperti apa, dan juga pengelolaan yang terpasok. Nah, kendalanya itu biasanya seperti itu. Yang paling berkendala ketika manajemen persediaan. Makanya tadi saya lebih tekankan mengenai EOKI. Jadi gimana dalam setahun masih ada. Nah, misalkan dalam setahun tadi menggunakan EOKI, bagaimana mengelola stok selama setahun biar nggak lama-lama di gudang, juga cost-nya tinggi. Itu kan di Priuk juga tetap bayar mereka. Kalau misalkan sehari pajaknya terus naik, itu juga EOKI. Nah, langkah ketiga misalkan yang sekarang, bagaimana sih mengelola supaya cepat nih, kan kita tadi kan COVID mendisrupsi bisnis. Caranya adalah di sini adalah dengan caranya kemitraan. Nah, bagaimana cara bermitra? Ini ada konsep kemitraan. Jadi kemitraan itu dia dengan cara bekerja sama dengan pihak lain. Kemudian ini hanya preview ya.
kita harus konsep dari kemitraan itu adalah kita harus mencapai namanya ini total enterprise value. Kalau istilah dalam keuangan, kalau kalian cari misalnya total enterprise di googling nanti keluarnya pasti total enterprise value, karena sekarang perusahaan biasanya kayak gitu nyari investor ya. Tapi total enterprise itu adalah tujuan dari kemitraan bisnis itu harus fokus pada optimalisasi. Misal, jadi dalam model total enterprise value itu kemitraan bisnis dimulai secara internal, kemudian dikembangkan secara eksternal supaya mereka menjadi super power gitu. Jadi mereka bisa mengendalikan semuanya, baik itu misalkan tujuannya itu ke pinggir vertikal ataupun misalnya horizontal ke atas. Nah, outputnya dari total enterprise itu misalnya kalau contoh di awal kan perusahaan saya ambil itu agribisnis kan, yang pineapple. Jadi dia pengen total enterprise-nya ke menyamping berarti kan. Jadi fokus pada circle-nya mereka aja, fokus pada apa yang mereka kelola. Kemudian kalau contoh yang saya ambil total enterprise itu kayak misalnya Gojek ingin menjadi super apps kan. Super apps kalau kalian tahu. Jadi aplikasi semua yang serba ada atau grup yang serba ada. Nah, itu adalah total enterprise. Jadi untuk mendisrupsi tadi ya, kalau di masa depan, kalau kalian lihat, baca-baca nih banyak perusahaan-perusahaan yang merger untuk joinan. Karena mereka pengen cepat naik. Kayak misalkan contoh lain di sini yang saya sampaikan kalau di sini adalah ini RPX Group. Jadi misalkan daripada stoknya mereka numpuk, ya udah kerjasama aja sama pihak-pihak lain, gitu. Supaya si marketplace-nya kemudian stok-stok barangnya bisa cepat sampai ke customer, karena itu ngegedein cost juga sih secara umum gitu. Jelas tidak atau ada sanggahan mungkin dari yang lain? Udah Pak, jelas banget itu. Terima kasih Pak. Jadi kalian nanti pelajari ya. Ini nanti kalian bisa modul dari saya. Kalau misalkan modulnya dari kurang, saya nggak bisa akses perpustakaan ya. Tapi saya yakin di perpustakaan pasti ada materi ini. Jadi kalian untuk poin yang kayak ini yang ingin saya highlight yaitu paling tentang EOQ. Oke. Kita kan manajemen, dia harus bisa manage lah. Oke. Paling untuk sekarang gitu ya. Nanti saya coba upload untuk presentasi di 3B. Lalu juga kalian bisa belajar mengenai EOQ. Untuk kelompok 2 ada yang mau disampaikan lagi? Udah Pak, cukup. Oke, kalau gitu terima kasih atas kelompok 2 presentasinya. Nanti jangan lupa upload ke itu biar nanti saya juga bisa lihat. Oke, terima kasih kelompok 2. Kalau gitu kalian selamat berlatih, selamat lihat-lihat video YouTube yang saya kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Pak, sehat selalu. Selamat siang.